Perkenalkan, nama saya Leonardus Nathaniel Widiatna dengan NIM 26040 120 130 155 dari Ilmu Kelautan B. Di sini saya akan membuat video responsi untuk penugasan H+6 Sistem Informasi Geografis. Dalam praktikum SIG ini kita mempelajari empat jenis modul, yaitu modul pertama pengenalan penginderaan jauh dan composite band, modul kedua adalah registrasi, digitasi, dan klip, modul ketiga adalah interpolasi kriging pada pemetaan SPL dan klorofil A, dan modul keempat atau modul terakhir adalah modul batimetri dan kartografi digital. Untuk modul pertama merupakan pengenalan penginderaan jauh dan composite band. Sebelumnya, penginderaan jauh adalah atau remote sensing merupakan suatu ilmu, seni, dan teknologi mengenai proses memperoleh informasi tentang suatu objek, area, atau fenomena menggunakan alat tanpa melakukan kontak langsung dengan objek maupun fenomena tersebut. Nah, pada praktikum ini kita akan mendownload data citra dari dua sumber. Yang pertama adalah dari citra Sentinel-2A dan yang kedua adalah dari citra Google Earth Pro. Sentinel-2A. Sentinel-2A merupakan data citra satelit yang dapat diperoleh dengan tanpa biaya. Sentinel-2 ini merupakan citra satelit dengan resolusi spasial sedang dengan swath yang lebar, revisi di lokasi yang sama setiap 5 hari jika dibandingkan dengan Landsat yang 16 hari sekali, dan dapat digunakan untuk kajian-kajian monitoring tutupan lahan termasuk vegetasi, tanah dan air, juga jaringan dan area pantai. Sentinel-2 multispectral instrument atau MSI secara total memiliki 13 band spektral, 4 dengan resolusi 10 meter, 6 dengan resolusi spasial 20 meter, dan 3 band dengan resolusi spasial 60 meter. Google Earth Pro. Google Earth Pro adalah aplikasi pemetaan dan citra satelit yang diciptakan oleh Keyhole Inc. pada tahun 2004. Belum berubah nama, aplikasi tersebut awalnya diberi nama Earth Viewer dan resmi menjadi Google Earth pada tahun 2005. Google Earth merupakan salah satu pemetaan citra satelit dengan resolusi hingga 15 meter per pixel. Google Earth juga merupakan salah satu aplikasi gratis yang bisa dimanfaatkan oleh setiap orang untuk melihat data umum bumi dari udara, daratan maupun lautan. Saat ini Google Earth sudah diperbarui menjadi Google Earth Pro dan bisa diunduh dan digunakan secara gratis untuk semua orang pada laman website resminya. Nah, gambar pertama adalah contoh composite band citra Sentinel yang sudah diolah pada ArcGIS menggunakan composite band. Kemudian ini adalah gambar citra Google yang didownload dari Google Earth. Modul 2 yaitu registrasi, digitasi, dan klip. Registrasi peta merupakan proses transformasi koordinat dari data yang awalnya belum memiliki koordinat dan masih mengandung kesalahan geometrik menjadi citra yang benar dan akan memiliki koordinat. Registrasi bertujuan agar peta yang kita akan digitasi mempunyai sistem koordinat yang benar dan skala yang seragam. Oleh karena itu diperlukan titik-titik kontrol minimal 4 titik yang menyebar pada peta yang nantinya akan dipakai untuk acuan registrasi peta tersebut. Titik kontrol itu didapat dari cara menentukan titik seperti perempatan atau pertigaan jalan yang kemudian dicari koordinatnya melalui bantuan GPS atau dari peta bumi. Digitasi adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Sekarang ini proses digitasi biasanya dilakukan dengan menggunakan software pemetaan seperti ArcGIS, ArcView, atau yang lainnya. Data yang disimpan dapat berupa titik atau poin, garis, polyline, dan poligon. Titik poin digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat, contohnya kota, fasilitas umum, dan lokasi lain. Garis atau polyline digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang, seperti jaringan sungai dan jalan. Poligon digunakan untuk menggambarkan suatu objek luasan atau wilayah, seperti wilayah kota, tutupan lahan, dan batas areal konsensi, blok, peta, dan lain-lain. Kemudian ada klip. Pada dasarnya, klip adalah memotong suatu tim. Proses ini menghasilkan tim baru dengan tipe sesuai dengan tim objek yang dipotong. Satu titik, garis, dan poligon atau tiga-tiganya.
Dengan demikian, tim baru ini hanya akan berisi unsur-unsur spasial dari tim objek yang terdapat dalam batas tim cutter. Fitur ini digunakan untuk memotong atau memisahkan peta berdasarkan objek yang diklip terhadap objek yang lebih besar. Intinya, fungsi klip ini adalah menampilkan fokus objek terhadap peta dasar yang besar. Misal kita ingin menampilkan peta jalan atau peta sungai dalam satu wilayah kabupaten atau provinsi, atau jalan sungai atau objek besar dalam satu provinsi atau suatu negara. Berikut adalah gambar pendownloadan data dari Google Earth Pro yang nantinya akan diregistrasi. Ada ArcGIS, bisa dilihat ada 4 poin yang digunakan nantinya, dan ini ada hasil digitasi akhir dengan digitasi polyline, poin, polyline, dan polygon, dan keterangannya masing-masing. Kemudian berikutnya adalah gambar pendownloadan data Kota Semarang dari website Geospasial Tanah Air Indonesia.go.id. Data ini nantinya akan digunakan untuk proses clipping. Berikut adalah gambar peta yang sudah diklip dari data Kota Semarang yang sudah di-download, memfokuskan pada peta Tembalang. Selanjutnya ada modul 3 atau interpolasi kriging pada pemetaan SPL dan klorofil A. Interpolasi merupakan metode mendapatkan data dengan memanfaatkan beberapa data yang sudah diketahui. Dalam pemetaan, interpolasi merupakan proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampel atau diukur, sehingga tampilan peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah. Interpolasi spasial merupakan salah satu fungsi atau metode matematis untuk menentukan nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Berdasarkan pengertian tersebut, interpolasi dapat menentukan dan memprediksi suatu nilai pada sebuah lokasi tanpa harus menggunakan data yang sebenarnya. Dan kriging adalah metode interpolasi dengan estimasi stokastik yang mirip dengan inverse design weight atau IDW, di mana menggunakan kombinasi linear dari weight untuk memperkirakan nilai di antara sampel data. Asumsi dari metode ini adalah jarak dan orientasi antara sampel data menunjukkan korelasi spasial yang penting dalam hasil interpolasi. Metode kriging sangat banyak menggunakan sistem komputer dalam perhitungannya. Kecepatan perhitungan ini pun tergantung pada banyaknya sampel data yang digunakan dan cakupan wilayah yang diperhitungkan. Manfaat interpolasi ini adalah dapat memberikan ukuran error dan confidence. IDES dan Excel. Pada praktikum ini demi pengolahan data kita akan menggunakan 2 tambahan software yaitu CDES dan Excel. CDES sendiri adalah C-Waves Data Analysis System, yaitu merupakan sejenis software yang digunakan untuk mengolah data citra satelit untuk mendapatkan data sea surface temperature atau SST, dan juga data klorofil A, yaitu kandungan klorofil A pada perairan. Mata Microsoft Excel sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk rumus, yaitu perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, grafik, dan lain-lain. Berikut adalah gambar peta klorofil A yang telah diolah dari awalnya kita buat di CDES, kemudian kita olah di Excel, dan kita buat peta klorofilnya pada ArcGIS. Berikut adalah peta klorofil A, bisa dilihat pada gambar merah kandungannya tinggi. Dan kemudian ada peta untuk SST atau temperatur permukaan suhu laut modul 4, yaitu batimetri dan kartografi digital. Kartografi merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam membuat peta atau globe. Kartografi memiliki hubungan dekat dengan ilmu geografi, informasi spasial, dan topografi. Kartografi dan geografi sebetulnya sangat dekat dan bergantung satu sama lain. Berkat kedua bidang ilmu ini, kita dapat memahami bumi dan posisi kita di atasnya. Kartografi menggabungkan sains, estetika, dan teknik untuk menyatakan realita atau realita yang dibayangkan, sehingga model informasi spasial bisa dikomunikasikan secara jelas dan efektif. Batimetri adalah ilmu yang mempelajari ukuran dari tinggi rendahnya kedalaman laut atau tubuh perairan lainnya.
Batimetri merupakan sumber informasi utama mengenai kedalaman perairan atau dasar laut. Batimetri dapat diartikan sebagai pengukuran dan pemetaan topografi dasar laut. Informasi kedalaman laut atau batimetri di suatu perairan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pantai. Peta batimetri sendiri adalah peta yang menggambarkan perairan serta kedalamannya. Topo to raster. Topo to raster di dalam ArcGIS merupakan suatu tools yang disediakan khusus untuk pembuatan model elevasi digital atau DEM. DEM yang dibuat dengan topo to raster akan secara otomatis terkoreksi sehingga DEM tersebut memenuhi kriteria hidrologi. Topo to raster menginterpolasi nilai ketinggian untuk setiap pixel raster dengan memperhatikan beberapa constraint untuk memastikan struktur jaringan badan air yang terkoneksi. Topo to raster juga dapat dijalankan dengan input berbasis file. Dalam hal ini, kita tinggal memanggil file input, kemudian diproses di dalam topo to raster, dan selanjutnya didapatkan output. Kemudian ada gambar ke-1, yaitu hasil peta batimetri yang sudah melalui proses topo to raster. Kemudian selanjutnya adalah hasil kartografi digital di perairan Teluk Kaur yang telah diolah dan dibuat petanya pada ArcGIS serta diberi tambahan keterangan-keterangan dan legenda untuk membantu memahami kedalaman dan informasi pada peta. Sekian responsi dari saya, terima kasih.